sebuah peninggalan dari zaman prasejarah tertinggal di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Susunan punden berundak dan beberapa batu besar dengan lumpang di atasnya mengisahkan cerita yang membuat saya penasaran. Konon, dahulu batu lulumpang ini digunakan sebagai pemujaan terhadap para leluhur. Namun, hingga kini, tidak ada satupun warga yang tahu kapan batu pasir lulumpang ini terbentuk. Bercerita tentang sejarah di Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Salah satunya di Kota Garut. Tepatnya di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, terdapat peninggalan megalitik berupa punden berundak yang dilengkapi lumpang-lumpang batu. Ada cerita apa di situs ini? Ikuti penelusuran saya. Janten Pak, yang uninga informasi tentang situs Pasir Lulumpang di dia. Awal mulanya kumaha tah? Situs ieu tiasa disebut situs Lulumpang jeung iraha ayana situs Lulumpang. Hari ayana mah ti kapungkur kene namun kapandakna tahun 85. Nuhun ku Bapak Kepala Kabudayaan Tiga. Terus we di aya penelitian di Bandung di Balai Penelitian. Apa nyebatkeun yen kaping tahun 1995 tuh ieu situs Pasir Lulumpang ditemukan. Nah, sate acan tahun 1995 ieu berbentuk naon, Pak? Berbentukna pasir pinuh kuruput gitu. Janten batu lulumpang teh tak acan katinggal. Acan tahun sapan. Terus katinggal namun ka tahun kurumput gitu, ke ruang gitu. Oh ya Pak, untuk sejarahnya tersendiri batu ini Bapak tahu nggak? Batu ini peninggalan dari siapa dan zaman siapa Pak? Upami peninggalan Bapak kirang terang gitunya, peninggalan di saha-sahana Bapak kirang terang. Upami sejarah nama di Eyang Maulani sesepuh di dia. Kabar beredar, sering terdengar suara gamelan pada malam-malam tertentu di lokasi ini. Ku abdi kuping nyapanya saurna pernah aya suara-suara gamelan. Eta leres entah Pak? Mau dina malam Jumat, malam Selasa sok aya gitu pernah aya di kayeuna oge. Ngan saterasna dina sasi mulud kaping 14 sok kakupingna rame sapertos murulan. Katina teras dina 1 Muharram kakupingna teh sok rame nyamut 1 Muharram. Untuk mendapatkan kepastian informasi sejarah tentang situs Pasir Lulumpang ini, kami bertanya langsung kepada Bapak Lutfi Yondri selaku tim peneliti dari Kantor Balai Arkeologi Bandung yang melakukan penelitian di situs tersebut. Pasir Lulumpang dari sisi arkeologi bisa kita kategorikan sebagai salah satu tinggalan budaya prasejarah yang disebut sebagai punden berundak. Kenapa disebut punden berundak? Karena situs Pasir Lulumpang itu terdiri atas beberapa teras, itu berulang sampai ke atas dan makin kecil. Maka dengan bertingkat-tingkat itu secara arkeologi disebut dengan berundak-undak. Makanya disebut sebagai punden berundak. Penelitian arkeologi yang saya lakukan di Pasir Lulumpang itu pertama kali sejak tahun 1995. Itu penelitian prasejarah yang kita awali di sana. Dan ternyata di situ tidak hanya satu situs sebenarnya. Tidak hanya Pasir Lulumpang, ada Pasir Tengah, Pasir Astaria, Pasir Kiara Payung, Pasir Tunjung. Dan itu satu fenomena di masa prasejarah yang dibangun oleh masyarakat prasejarah sebagai media pengagungan arwah leluhur. Dan di tempat lain juga bisa digunakan sebagai tempat pemakaman. Tapi dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita tidak menemukan sisa-sisa kubur di sana. Makanya kita menyimpulkan Pasir Lulumpang itu sebagai punden berundak yang ditujukan untuk pengagungan arwah leluhur. Nah, yang paling menarik kalau kita bandingkan dengan punden-punden berundak yang ada di Jawa Barat, itu adalah batu lumpaknya itu. Jadi di Pasir Lulumpang itu paling tidak ditemukan
3 batu lumpang yang cukup besar, dan besar kemungkinan itu tidak berasal dari situ, karena di atas pasir atau bukit Lulumpang itu tidak menghasilkan batu besar. Jadi ada bongkahan batu, kemudian dibuat lumpangnya, kemudian ditempatkan di atas punden berundak pasir lumpang itu. Yang cukup menarik juga dari orientasi peletakan batu lumpangnya itu diletak berjejer dengan orientasi timur barat. Itu merupakan simbol dari perjalanan matahari dari terbit sampai tenggelam, atau juga perjalanan bulan dari terbit sampai tenggelamnya. Dan masyarakat megalitik di masa lalu itu adalah salah satu kegiatan mereka adalah memuja matahari. Makanya ada istilah beberapa ahli mengatakan masyarakat budaya megalitik, pendukung budaya megalitik adalah sebagai children of the sun, karena mereka memuja matahari. Bisa sampai ke atas itu nah itulah yang menarik dari sisi megalitik itu, bahwa masyarakat megalitik bukan masyarakat yang banyak seperti sekarang. Perkampungan megalitik adalah perkampungan sederhana, hanya terdiri antara 100 sampai 150 orang paling banyak. Dan di balik budaya megalitik itu, kita dengan memindahkan batu-batu besar sampai ke puncak bukit itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada pemimpin yang baik, yang karismatik, yang diterima oleh masyarakatnya, rasa gotong royong, kesatu paduan masyarakat. Karena masyarakat yang bersatu padu, pemimpin yang baik bisa menggerakkan sesuatu sehingga bisa memindahkan batu besar itu sampai ke puncak bukit itu. Kalau usia batu sangat tua. Nah, beda usia batu dengan usia budaya pada saat batu dibuat. Dan dari pertanggalan megalitik yang ada sementara sekarang, pertama ada pertanggalan relatif bahwa dikatakan megalitik itu berkembang di Indonesia paling tua antara 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Tetapi dari pertanggalan absolut yang beberapa peneliti lakukan dan juga saya lakukan, itu tidak setua itu. Contoh Gunung Padang. Ada orang memperkirakan antara sekitar 23.000 tahun sebelum Masehi, tapi dari analisis carbon dating yang saya lakukan kemarin di Gunung Padang itu, salah satu menunjukkan bahwa punden berundak itu dibangun di akhir sebelum budaya sejarah, sekitar 16 tahun sebelum masa Masehi. Kira pasir lumpang tidak setua. Bisa pasir lumpang kemudian, karena kalau kita lihat bagaimana bentuk punden berundak yang ada, punden berundak prasejarah dan masuk dalam prasejarah itu biasa buat sederhana. Sudah ada pengkayaan dengan batu lumpang, ada arca, biasanya berkembang pada era yang kemudian. Lebih muda dibanding Gunung Padang. Saatnya kami menjalin interaksi dengan makhluk di tempat ini. Assalamualaikum. Boleh tahu siapa Anda? Assalamualaikum. Assalamualaikum, bisa tenang sedikit? Boleh tahu siapa nama Anda? Kirimbai. Anjun di mana? Waktu dia. Anjen tiasa terang informasi tentang sejarah tempat di. Iya teh. Baheula. Tempat. Jelema zaman baheula. Jelema teh naon di dieu? Ngarumpul. Saha anu mimiti mincak ieu tempat? Anjen teu? Saha namina? Bangsa manusia. Apal teu saha namina? Tanyakeun ka manusia. Di dieu teh pan aya batu lulumpang leres. Aya sabar hiji di dieu batu lulumpang kalaresna. Seueur. Fungsina naon batu lulumpang teh? Maksudna naon? Tiasa dijelaskeun? Albar. Tak cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Mediumisasi kami lanjutkan kembali.
makhluk ini langsung menyerang Uci. Perangai makhluk ini tampak penuh amarah, liar, dan sulit dikendalikan. Assalamualaikum. Ngajak tempat aing sia. Hapunten tayang maksudna naon? Sim kuring ka dieu bade ngagali info sejarah tentang ieu tempat. Pami biasa uninga saha nami anjeun? Mantong yang apal aing. Anjeun di mana? Aing. Pokoknya tempat-tempat. Ieu patempatan teh sakumaha cek balad anjeun tadi. Di dieu teh aya patempatan anu sok dipake ku bangsa kami palakukeun naon wae. Ku aing dijulung bisa lejatkeun di tempat sangkan maraneh-maraneh pagawean nama sarua jeung pagawean aing. Saat kami mencoba berkomunikasi, makhluk ini kembali menyerang Uci. Tiba-tiba, sudah ada mediator lain yang tidak sadarkan diri. Ya, ternyata setelah mediumisasi kedua tadi ada mediator lagi yang tidak sadarkan diri dan saya belum tahu makhluk apa yang merasa. Mari kita gali informasi dari mediator ini. Paksa mediator ini disadarkan. Sia baru ngorek ngarukset tempat aing. Kapangi yang naon sih? Hayang apal hungkul ya patempatan. Apal naon? Kami hanya naon? Rek dipigawek sia. Kami hanya ingin menggali informasi tentang sejarah dari situs Pasir Lulumpang di sini untuk manfaat pembelajaran kami di dunia kami. Sujud. Apa? Ngadakeun sia. Sujud mah ka Allah, sujud mah ka Allah. Mana yang apal sia? Berarti sia datang ka dieu rek ngaruksak. Supaya tempat aing. Modal sia. Karena makhluk ini sulit dikendalikan, paksa mediator disadarkan. Mediator lainnya sudah tidak sadarkan diri. Seranganya bakal ulas. Anjeun saha? Aing sancak. Ya ususiana hayang apal aya naon kaitanana ieu patempatan. Anu sahingga ieu patempatan teh disakralkeun ku bangsa kami. Apal teh anjeun? Seluk-belukna ieu patempatan atawa anu kaitanana ieu batu lulumpang. Naon wae anu tiasa anjeun? Apal anjeun nu bisa dibejakeun ke bangsa kami saat ayeuna. Dipake alat naon ieu tempat teh? Ku bangsa kami baheula. Ritual penisan. Oh, ngacarila ka dieu. Canila teh sabaraha lami? Tiraha. 100 tahun katukang lama. Sampai di dieu geus loba rame. Salila ngurilingan ieu tempat naon we nu anjeun apal? Ari jelema siap. Cida. Apal teh saha eta? Bawa jelema. Nu halalan yang manehanana. Hayang Maulana.
upami batu lulumpang nate tos di zaman ira aya di dieu. Ada menurut. Kan tadi anjeun nyarios ngurilingan ieu tempat. Pasti anjeun langkung terang. Di tempat ieu aya sabaraha? Tiba-tiba, Aya naon ieu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pami tiasa uninga anjeun sareng saha? Kaula nu disebut ku batur. Eyang Maulani. Aya geus naon? Sen kurang hoyong terang informasi Naon? tentang ieu tempat batu lulumpang ieu. Teras aya fungsina naon? Kaula nu mimiti mangihan ieu umpot. Ti mimiti nemukan ieu tempat tos aya batuna. Geus heubeul. Kira-kira beberapa abad yang lalu. 500 tahun ka tukang. Lalu apa yang Anda kerjakan di sini? Memeres. Apa benah di wilayah. Minta jelema-jelema anu aya di wilayah ieu supaya ngebereskeun. Tadina batal jadi batil. Insyaallah. Jeung alhamdulillah. Laksana nepikeun ka ayeuna. Upami kitu eyang apal aya sabaraha batu lumpang saresna di dieu. Moal aya 3, cu. Tiasa ditunjukkeun eyang nu mana wae batuna. Ayo. Yo saya tunjukkeun eyang. Anu dihandap di dieu Apa hiji eta? nu ageng. Teras palih mana deui? Eta nu kaduana. Nu kadua anu palih dieu. Hiji deui? Atau yang terakhir ini. Eta ciri hidup kabeh supaya bisa nalahan. Yang bade ngoros kapungkur teh batu eta teh di anu kanggo naon ya? Ciri supaya jelema hidupna teas ibarat batu, keimananana teas, tetap kalau maha kawasa, lah nyalimpang anu sajana. Ya, hatur nuhun eyang kanggo informasinya. Mudah-mudahan tiasa bermanfaat kanggo sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dirasa cukup, mediator disadarkan. Saat kami selesai dengan mediator terakhir, salah satu mediator kembali tidak sadarkan diri. Assalamualaikum. Jaluk sini. Anda ini siapa ya? Ngeluh ke mana? Batu. Aya naon batu? Oh nya. Ngas. Naon maksudnya? Maksudnya? Minum. Dipakai naon ieu batu teh? Pakai naon? Bertapa. Menyembah. Saha anu ngawitan nyembah ieu batu? Masyarakat nu aya di dieu. Anjeun ti iraha aya di dieu. Sabaraha taun? Sila aja di dieu. Sabaraha abad? Dimimiti di dieu. Oh. Naon wae nu dilakukeun ku bangsa kami di pertembatanna. Aya manfaatna teu bersujud nyembah di dieu? Manfaatna naon? Manfaatna naon nyembah ieu batu leluhur? Diparakeun naon ieu batu teh? Di sampingna nyembah teh ku cara kumaha? Naon teh? Maksudna kumaha? Oh, dahareun. Oh, pakai make dahareun gitu.
Hatur nuhun informasinya. Assalamualaikum. Tetap di Dua Dunia. Ya Kang, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan gambaran dari lukisan apa yang ada di sini ya. Iya. Dua lukisan ini yang saya lihat sepertinya ada beberapa sosok ya. Iya. Akang bisa menjelaskan Ya, insya Allah, Mbak. sosok apa aja? Yang pertama ini adalah satu lukisan yang menggambarkan seekor kera. Ya. Itu seekor kera lagi duduk gitu. Yang mana inilah tadi juga proses di mediumisasi yang awal, yaitu salah satu mediator kerasukan seekor kera. Jadi matanya memang merah ya. Merah ya, kayak yang lagi marah gitu. Lalu yang selanjutnya kan? Yang kedua, yang mana tadi Ini. awalnya ya ini harimau. Yang mana tadi juga di hasil mediumisasi ada seekor harimau yang apa namanya? Tidak ada. Yang tidak ada kakinya. Tidak ada kakinya, Yang satu ya? Iya. Gitu. Ini dia lagi marah. Lagi marah. Yang keduanya masuk seekor ular. Sebenarnya yang digambarkan ini. Ularnya memang berwarna kuning kehijauan seperti ini ya? Kuning emas itu, Kuning warna emas. emas. Kuning emas. Gitu. Dan yang ketiganya yaitu sosok seorang kakek-kakek, walau alam gitu ya. Ini sosok kakek-kakek Yang terakhir ya, yang mediumisasi terakhir, kita. sengaja meluruskan daripada Semua informasi yang kita tempat dapat. ini. Iya. Nah, itu. Terima kasih Ya, Kang atas sama-sama. informasinya. Ya. Situs Batu Lumpang ini merupakan salah satu simbol di mana kita sebagai manusia harus memiliki keimanan yang kuat sekeras batu. Dan sudah selayaknya kita harus saling menjaga dan melestarikan tempat-tempat bersejarah seperti situs ini.